Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erpinur Fitria SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 SDN Cibabat Mandiri 3, akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai yang harus dimiliki seorang guru penggerak ada 5. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, inovatif. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang terakhir, reflektif. Bagaimana gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan? Yang pertama, berpihak pada murid. Sebagai seorang guru penggerak, saya telah dan akan selalu menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana peserta didik dijadikan sebagai subjek pembelajaran dan guru menjadi fasilitator yang mendukung optimalisasi kemampuan peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Yang kedua, membuat kesepakatan belajar bersama peserta didik. Kita ketahui bersama kalau aturan itu harus dilaksanakan. Agar aturan dilaksanakan dengan kesukarelaan, maka aturan harus dibuat dengan kesepakatan bersama peserta didik. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang aktif dengan melibatkan peserta didik dalam kegiatan diskusi, percobaan, pengamatan, dan tanya jawab. Yang keempat, menciptakan ruangan kelas yang kondusif sehingga peserta didik merasa nyaman dan menyenangkan saat belajar. Kita percaya bersama kalau lingkungan yang kondusif itu akan membuat pembelajaran lebih optimal. Yang kelima, mengoptimalkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dalam kegiatan pembelajaran. 3 hal itu adalah 3 hal yang sama-sama penting untuk ditingkatkan dan dioptimalkan di peserta didik. Selanjutnya, mandiri. Sebagai seorang guru penggerak, saya akan terus bersemangat untuk meningkatkan kualitas diri dengan mengikuti pelatihan baik secara daring maupun luring. Contoh pelatihan daring diantaranya webinar di YouTube, diklat melalui SIM PKB, pelatihan melalui Zoom, dan lain sebagainya. Sedangkan pelatihan luring, contohnya diklat maupun BIMTEK yang ditugaskan dari sekolah untuk diikuti dan dilaksanakan di komunitas guru. Yang ketiga, mengikuti kegiatan pendidikan yang diprogramkan pemerintah, seperti pendidikan profesi guru yang sudah saya laksanakan, kemudian program pendidikan guru penggerak yang sedang saya laksanakan. Selanjutnya, kolaboratif. Sebagai seorang guru penggerak, saya harus mampu bekerja sama dengan semua pihak yang mendukung terlaksananya proses pembelajaran bagi peserta didik. Kerjasama yang saya lakukan untuk peningkatan pembelajaran yang pertama itu adalah kerjasama dengan rekan guru. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, saya melakukan dialog dan saling berbagi dengan rekan guru satu jenjang. Saya mendiskusikan tentang rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan dan juga bekerja sama menyiapkan bahan ajar agar pekerjaan yang saya lakukan bisa lebih ringan dan juga lebih optimal. Yang kedua, kerjasama dengan orang tua murid. Menjalin komunikasi dengan orang tua murid terkait dengan perkembangan belajar peserta didik adalah hal yang penting. Hal tersebut saya lakukan secara virtual, baik melalui telepon maupun WA, secara situasional jika ada hal yang perlu disampaikan terkait pembelajaran, dan juga melakukan tatap muka dengan orang tua untuk konsultasi secara terjadwal setelah dilaksanakannya penilaian akhir semester. Hal itu dilakukan agar kita terus meningkatkan kompetensi peserta didik dan mengevaluasi kekurangan serta kelebihannya. Selanjutnya, reflektif. Sebagai seorang guru penggerak, tentunya saya telah dan akan terus merefleksi pembelajaran melalui hasil belajar murid dan menuliskan jurnal refleksi yang akan membantu saya menemukan kekuatan dan juga memperbaiki kekurangan dalam pembelajaran. Yang kedua, saya akan meminta masukan dari rekan guru atau kepala sekolah melalui kegiatan supervisi terjadwal untuk perbaikan kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, saya akan menjadikan hasil refleksi diri sendiri dan orang lain terhadap diri saya untuk perbaikan kualitas pembelajaran ke depannya. Yang terakhir adalah inovatif.
Sebagai seorang guru penggerak, saya telah dan akan terus mendesain pembelajaran yang lebih menarik dengan menggunakan metode pembelajaran yang variatif. Metode pembelajaran variatif ini akan membuat peserta didik merasa senang dan tidak mudah bosan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, saya akan mencoba hal-hal baru yang dapat diterapkan untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Tentunya, seiring perkembangan zaman, banyak hal-hal baru yang dapat kita tiru dan modifikasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga, membuat video pembelajaran yang diupload di YouTube. Saya sudah memiliki link YouTube yang di dalamnya terdapat video-video pembelajaran yang saya buat sendiri melalui Canva, melalui PowerPoint, dan melalui media-media yang lainnya untuk membantu peserta didik memahami materi pembelajaran. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.